Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sharing-sharing santai yuk. Jadi beberapa minggu yang lalu saya kan upload promosi buku ini di Instagram. Lalu saya kasih caption, buku ini seri laki-laki, kalau bisa jangan dibaca sama perempuan. Nah, dari caption itu ada beberapa orang yang DM saya, kok gitu sih teh, kita kan harus belajar buat gender dua-duanya, jangan sampai anak-anak saya tahu dari orang lain. Anak-anak saya tuh harus tahu soal aurat tuh dari saya. Oke, saya kan jadi harus belajar nih mau jualan kok nggak ngerti. Jadi akhirnya saya belajar baca beberapa jurnal, insya Allah sahih ya jurnalnya. Nah, jadi kalau kita ngomongin soal aurat, kita juga sedang ngomongin tentang sex education, ya kan? Nah, ngomongin sex education itu nggak cuman soal ngenalin anak tentang anatomi tubuh, nggak cuman itu. Jadi nggak cuman kita ngomongin bahwa nak ini tuh anatomi kamu, ini punya kamu, ini terus kamu nggak boleh sampai ini dipegang orang lain dan anak kita safe gitu, itu nggak bisa. Nggak cuman itu untuk melindungi anak itu. Jadi kita harus belajar dulu, sex edu itu tentang apa? Sex edu itu tentang human sexuality. Kalau kita ngomongin human sexuality, ada banyak hal nih, nggak cuma tentang anatomi, but yet, betul, anatomi itu salah satunya. Tapi juga ada tentang hubungan intim, sexual activity, tentang infeksi seksual, tentang reproduksi, tentang orientasi seksual, gender identity, kontrasepsi, nafsu, dan yang paling penting, ini poin pentingnya adalah tentang hak-hak dan tanggung jawab kita dalam proses reproduksi itu sendiri. Oke. Nah, untuk itu poin-poin itu harus bisa kita komunikasikan dengan 3 aspek. Aspek yang pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif itu adalah berupa informasi atau pengetahuan yang kita dapatkan dan akan kita sharingkan kepada anak-anak kita. Lalu ada aspek afektif, aspek komunikasi, aspek value di keluarga kita, nilai-nilai yang ada di dalam keluarga kita, aspek agama, religion, spiritual, dan lain hal sebagainya. Lalu aspek ketiga yaitu adalah behavior, tentang kebiasaan, perilaku, dan tindakan seksual kita. Lalu terus gimana teh? Lanjut ya. Ada 5 poin utama yang harus kita ketahui untuk kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu sex edu itu harus berdasarkan 5 poin. Poin pertama, biological. Jadi tentang biologinya, betul, tentang anatominya, prosesnya, dan lain hal sebagainya. Juga harus ada poin kultur sosial. Jadi nggak bisa cuman hanya kita menjelaskan kepada anak-anak aspek-aspek ilmiahnya saja, tapi harus disesuaikan dengan aspek kultur sosial yang ada pada kita. Jadi kan tiap negara pasti beda dong, setiap suku punya kultur sosial yang berbeda-beda, jadi harus benar-benar disamakan. Lalu ada aspek relasional, aspek psikologinya, dan juga aspek spiritual, karena kita kan muslim ya. Nah, kenapa sih ibu-ibu ini pada pengen banget ngajarin seks edu ke anaknya? Apa coba goal utamanya? Goal utama orang tua untuk mengajarkan seks edu itu adalah agar anak-anaknya bisa mendapatkan informasi pengetahuan yang akurat, dan mereka harus benar-benar mengerti, paham betul bagaimana caranya mereka mendapatkan kehidupan seksual yang sehat. Itu kita tuh ngajarin seks edu tuh itu. Nah, yang sehat tuh yang kayak gimana? Sehat itu harus safe dan positif dan sesuai dengan umurnya. Itulah yang akan kita bahas. Jadi benar-benar kita tuh nggak bisa menyamakan anak-anak yang belum akil balik dengan yang sudah akil balik. Jadi bahasannya pasti akan beda. Stepnya pasti akan berbeda. Jadi nyambung sama buku ini tuh kenapa nyambung? Yaitu karena seks edu untuk anak di bawah 7 tahun dengan anak yang sudah akil balik akan berbeda. Apa sih first stepnya? Apa coba? Yang harus kita lakukan pertama kali untuk ngajarin sex education kepada anak. Kenalin anumu. Nggak boleh pakai kata anu ya. Harus real ya. Bukan.
harus kita lakukan pertama adalah memupuk rasa malu. Iya, jadi kita harus membiasakan anak-anak kita tuh punya malu. Karena, coba bayangin ya, gimana mereka bisa menghindari melihat yang tidak boleh dia lihat kalau dia nggak punya rasa malu. Gimana? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah itu, jadi step pertama yang harus dilakukan orang tua untuk mengajarkan sex education itu adalah memperkenalkan rasa malu dan membiasakan perilaku yang saling menjaga rasa malunya. Gimana caranya? Pertama, simple banget. Jangan biasakan anak-anak kita buka baju di mana aja. Pulang sekolah ganti baju tuh di kamar, nak. Jangan biasakan anak-anak mandi bareng sama teman-temannya. Mandi ya udah sendiri-sendiri aja. Jangan biasain anak-anak cuman keluar pakai kolornya doang. Gitu. Itu simple kan? Yes. Memang simple, tapi itu loh cara-cara yang bisa kita lakukan kepada anak yang usianya di bawah 7 tahun agar terpupuk rasa malunya. Ya terus teh, kan anak-anak harus tahu gender lawan jenisnya, auratnya kayak gimana. Dia harus tahu batasan dia boleh lihat di mana. Ya iya betul, kita memang harus ngasih tahu, tapi kan nggak harus ngasih lihat. Ya nggak sih? Emang ibu mau ngasih lihat ke anak cowoknya bagian ibunya? Enggak kan? Yes, karena kita kan punya rasa malu. Gimana dong? Nah, ada caranya. Sebentar. Nih, di bagian ini disebutkan bahwa bagian tubuh dari perempuan yang boleh dilihat oleh laki-laki adalah bagian muka, juga tangan. Itulah kenapa ibu-ibu kalau keluar harus pakai kerudung, nak. Jadi si anak laki-laki pun tahu. Oh, jadi aku hanya boleh lihat mukanya ibu atau orang lain, mukanya tante dan tangannya tante gitu. Nah, tapi teh katanya kan gak boleh dilihat sama orang lain. Tapi itu kalau mandi dimandiin ibunya. Boleh emang teh dimandiin ibunya. Katanya gak boleh dilihat. Teteh gimana sih? Kontradiksi. Sabar ibu. Di sini juga dijelaskan bahwa kalau ketika anak-anak belum mandiri, belum bisa mandi sendiri, usianya belum cukup untuk melakukan segalanya sendiri, boleh dibantu oleh ibu ayahnya. Tapi ketika dia semakin besar, semakin bertumbuh, semakin usianya semakin besar, dia harus semakin mandiri sampai dia bisa mandi sendiri dan tidak memperlihatkan auratnya bahkan kepada keluarganya gitu. Nah, dari itu bahasan soal seks edu itu nggak usah ribet-ribet kalau buat anak-anak kecil. Biasain dulu aja, biasain anak-anak untuk punya rasa malu. Jadi teh, terus kita harus beli nggak sih buku seks edu di luaran sana? Ya harus beli, perlu, karena kan kita perlu aspek kognitif, perlu pengetahuan. Tapi buat anak yang di bawah 7 tahun, ini aja, cukup kok. Gitu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.